Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi qulubi 'abdihi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pagi Pak ya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua telah dikumpulkan di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka adalah melaksanakan kewajiban kita. Semoga kewajiban itu menjadi kebiasaan, semoga kebiasaan itu menjadi mahabbah, yaitunya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah adalah junjungan kita. Rasulullah adalah tauladan kita. Maka kalau kita ingin mentauladini beliau, ya kita mesti mengikuti beliau. Kalau kita cinta kepada beliau, maka sunnah-sunnahnya harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Karena Bapak dan Ibu semua, sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para muallim, para asatiz dan asatizah yang sudah mengajar, bahwa jalan satu-satunya untuk kita menuju Allah, pintunya adalah sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin masuk surga, pintunya ya Rasulullah. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, pintunya Rasulullah. Kita ingin mendapatkan kehidupan kekal di akhirat, pintunya adalah sabagida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pintunya ingin masuk, menghadap bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintunya tidak lain dan tidak bukan adalah sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang telah dijadikan sebagai umatnya, yang telah dipilih oleh Allah sebagai umatnya, hendaklah jangan sampai kita sia-siakan nikmat yang begitu besar ini. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya itu senantiasa meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabinya ingin dijadikan oleh Allah, ingin meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang sudah dijadikan sebagai umatnya, hendaknya lah kita untuk yang pertama mencintainya, mengikutinya, dan mengerjakan sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan kepada kita, yang sudah disyariatkan kepada kita. Kenapa kok sunnah, Bapak-bapak? Kenapa? Kenapa kok kita harus mengikuti sunnahnya, bukan hadisnya? Nah, ini sudah pernah disampaikan oleh guru kita, bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan menjadi hukum bagi kita semua. Tetapi kalau hadis itu kan secara umum, dan kita yang pasti nggak bakalan sanggup untuk mengikutinya. Ada hal yang boleh untuk kita ikuti, ada hal yang tidak boleh untuk kita ikuti. Nah, yang boleh kita ikuti itulah sunnahnya, yang dianjurkan untuk kita itulah sunnahnya. Sholat subuh berjamaah, terus datang ke masjid secara berjamaah, hubungan silaturahmi, dan segala macamnya. Tetapi kalau hadis, ya salah satunya tidak boleh kita
yang tidak boleh kita ikuti apa? Nikahnya lebih dari 4 ya. Kalau istri Nabi berapa orang, Pak? 9. Hah? Pokoknya lebih daripada 4 lah ya. Nah itu nggak boleh bagi kita untuk kita ikutin. Artinya apa? Ada hukum kenabian beliau, hukum kerasulan beliau yang umatnya tidak boleh mengerjakan. Artinya itu khusus untuk beliau, untuk para nabi dan para rasul. Kita sebagai umatnya dilarang untuk ngikutin. Kalaupun ngikutin, kita pun juga nggak bakalan sanggup. Istri satu aja kita udah bingung, Pak. Udah ribet. Apalagi istri 13, 14. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kajian perdana kita. Maka tak kenal, tak sayang ya. Tak sayang, makanya tak cinta. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gus tadi, bahwa nama saya Rahmat Ilahi. Sebenarnya bukan pengasuh. Bukan pengasuh. Cuma hanya kita ditugaskan aja. Tugaskan sebagai khadimnya di situ. Oleh Maulana Abu Ya Ar-Razi Hashim. Dan guru kita yang sebelumnya, Buya Aldomi, itu juga guru kita juga, guru mursyid kita, plus dosen kita di S2. Jadi udah komplit beliau itu tuh. Mungkin segitu perkenalannya Pak ya. Kita masuk pada kajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah ila ruhina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatihi wal awliyaihi wa syuhada wa sholihin wa khususan li sahibil kitab al-imamuna Imam Al-Ghazali wa khususan lil hadirina wa anfusina wa arwahina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan Allah. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sebuah ayat surat Muhammad. Surat Muhammad, nama daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 14. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, renungilah, tafakurilah, dan tadabburilah. Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah, yang patut untuk tempat untuk kita berdoa, tempat untuk kita bergantung, keluh kesah kita dan segala macamnya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam ayat ini Bapak Ibu semua, itu sudah sebuah kata wajib bagi kita semua, fa'lam itu. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu. Ilmu apa? Ya semua ilmu sebenarnya yang harus untuk kita pelajari. Tetapi Imam Al-Ghazali itu beliau membagi ilmu kepada 3 bagian yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ketiga adalah ilmu syariat. Ketiga komponen ini wajib untuk kita pelajari dan kita dalami. Nah, yang pertama itu adalah mempelajari ilmu tauhid. Kenapa kok harus kita belajar ilmu tauhid? Nih, ini bapak-bapak semua yang duduk di depan saya, itu apa yang kita kerjakan di atas dunia ini semuanya berdasarkan ilmu nggak Pak? Ya, semuanya berdasarkan atas ilmu. Sekecil apapun perbuatan pekerjaan yang kita lakukan ataupun itu amal baik, itu tidak terlepas dari yang namanya ilmu. Sadar ataupun nggak sadarnya kita. Bahkan seorang ibu yang masak di dapur, itu mesti tahu dulu teorinya. Masak tempe contoh. Kalau bagi nggak tahu kan nggak bisa masak tempe, Pak. Masak tempe yang enak tuh gimana? Masak tahu yang enak itu gimana? Gitu. Kalau orang Padang tuh masak lontong gitu kan.
Itu gimana? Kalau nggak tahu teorinya, nggak tahu takernya, kadarnya, kita nggak bisa. Rasanya udah campur aduk nanti. Garamnya kadang kebanyakan. Terus kalau kalau di Jawa tuh plus kecapnya ya. Kalau orang Minang kan nggak suka kecap. Ya. Sama kecapnya. Kalau kebanyakan ya kemanisan. Gak enak jadinya. Artinya apa? Itu perlu teori. Itu perlu ilmu. Ataupun bapak nih yang mau apa, yang kerja di kantoran, ataupun waktu pas kita mau ngelamar kerja, yang ditanya dulu apa? Pengalaman kita, ilmu kita. Artinya apa? Tuntutan ilmu itu wajib. Tuntutan ilmu itu sungguh sangat wajib hukumnya. Kita hidup di atas dunia, kalau tanpa ilmu ya nggak bakalan bisa hidup kita. Nggak bakalan bisa hidup. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, hidup di dunia adalah dengan ilmu. Hidup di akhirat pun juga dengan ilmu. Nah, artinya apa? Dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, apapunlah itu, maka awalilah semuanya dengan ilmu. Bukan dengan perbuatannya dulu. Bukan dengan amalannya dulu. Kalau amalannya dulu kita lakukan, maka ya sudah pasti sia-sia. Apalagi amalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlebih lagi Bapak dan Ibu, ketika kita hidup di atas dunia sekarang ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, hidupnya di mana? Di atas dunia, di atas permukaan bumi, alam dunia ini. Nah, untuk menuju ke kampung akhirat, alam barzah lah itu namanya, padang mahsyar lah namanya, sirat lah namanya, surga atau neraka, itu butuh ilmu enggak? Butuh ilmu, butuh pengetahuan. Tapi kenapa kok kita terledor sampai saat sekarang ini? Apa masalahnya? Ya karena kita disibukkan dengan urusan duniawi kita, dengan urusan perut kita, urusan keluarga kita, urusan pengen beli ini, beli itu, dan segala macamnya, sehingga melupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu yang mesti untuk kita tuntut, untuk kita pelajari. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, akhirat itu kita nggak tahu bagaimana kampungnya. Kita semua pasti mati loh di sini. Ada yang nggak mau mati, Pak? Ya, semua kita pasti akan mati. Apalagi yang sudah berumur. Yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Nah, itu kalau sudah fasenya, kalau fase jasadiahnya itu sudah mendekati pintu kubur. Kalau kita yang masih muda-muda belum tahu juga. Siapa tahu nanti, besok, tahun depan, atau mungkin bapak-bapak yang duluan saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak yang duluan. Itu kan tergantung Allah, tergantung mati gitu kan. Tergantung tulisannya. Nah, tapi alam akhirat yang sudah pasti kita akan ke sana, kita nggak tahu. Apalagi sudah kita tidak tahu, kita nggak ada tempat bergantung loh gitu. Nggak ada tempat bergantung, tempat bernaung. Kita pikir amalan kita itu langsung diterima oleh Allah. Tidak, Bapak dan Ibu. Amalan kita langsung ketika kita sholat, ruku dan sujud langsung sampai kepada Allah, langsung diterima oleh Allah, belum tentu. Kenapa? Karena kalau kata Imam Al-Ghazali itu di dalam hadis kitab kitab Bidayatul Hidayah, itu proses amalan kita untuk sampai kepada Allah itu sangat panjang, melewati 7 lapis langit. Setelah itu ada lagi lapisan-lapisannya baru sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang membawanya. Nah, kalau seseorang hamba itu mengerjakan amalan di waktu malam hari, maka di sore harinya di subuhnya itu diangkat oleh malaikat untuk sampai kepada Allah. Ketika si hamba itu melakukan amalan pada sore harinya, maka di waktu senjanya atau di waktu asarnya amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amalan apa yang akan diangkat oleh Allah? Apakah semua amalan kita? Ya, tentu pasti akan ada koreksiannya dulu dari para malaikat. Nah, koreksian daripada sifat-sifat kita. Adakah sombongnya di situ? Adakah keakuannya di situ dalam ibadah kita? Adakah kepintarannya situ di dalam ibadah kita? Atau tidak sama sekali? Kepada siapa kita menyembah? Pada siapa kita ruku dan sujud,
karena siapa kita melakukan kebaikan, itu kan kita, itu semuanya diperiksa loh Bapak dan Ibu. Nah, barulah kalau sudah lolos pada langit pertama, nah, naik lagi pada langit kedua. Kalau tidak lolos langit kedua, dilempar lagi ke kita. Lalu apa yang akan kita bawa nanti? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat? Nggak ada Bapak dan Ibu. Semuanya adalah zulumat diri kita. Diri kita yang gelap, diri kita yang penuh dengan dosa, yang bahkan kita lupa untuk mengistighfarkannya. Mungkin kita banyak beristighfar tapi lupa penyesalannya di situ. Karena di dalam istighfar itu yang paling pentingnya apa di situ? Adalah rasa penyesalan kita. Pengakuan kita salah di hadapan Allah itu yang paling penting. Bukan baca astagfirullah, astagfirullah. Itu semua orang bisa, anak baik pun juga bisa. Tapi apa? Pengakuan kita. Kita merasa salah, kita merasa butuh dengan ampunan Allah, merasa butuh dengan perhatian Allah. Ya Allah, saya salah melakukan ini. Saya telah berdosa melakukan ini, ya Allah. Ada nggak pengakuan kita di situ? Kalau belum ada, belum dikatakan sebagai taubat. Nah, maka karena itu guru-guru kami menyampaikan sebelum kamu berzikir, sebelum kamu melakukan perbuatan, sebelum kamu melakukan amal kebaikan, maka mulailah dengan istighfar. Sebelum sholat mulai dengan istighfar. Setelah sholat lakukan lagi dengan istighfar gitu. Kalau sebelum sholat mungkin karena dosa kita yang banyak, yang sebelumnya sudah banyak kita lakukan. Nah, kita minta ampun kepada Allah karena kita akan menghadap kepadanya, akan bermi'raj kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita akan mi'raj sementara dosa kita banyak? Apalagi kalau kita sholatnya terburu-buru. Sholat 4 rakaat selesai dalam waktu 1 menit gitu kan. Ya, seperti itulah kita mungkin Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah sholat dimulai diulangi lagi dengan istighfarnya. Nah, makanya para aulia, para ulama terdahulu memulai awalan zikir mereka setelah sholat itu dengan astagfirullah. Itu kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan Bapak dan Ibu. Itu wirid yang sangat-sangat sakral itu. Yang semua para wali itu melakukannya. Kenapa kok Ustaz setelah sholat dimulai dengan istighfar? Ya kita sholatnya pakai apa? Kita sholatnya pakai apa? Pakai keakuan diri kita bisa melakukan sholat dengan ruku dan sujud, ataukah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Adakah di situ kita merasa kalau sholat kita ini adalah sholat yang disolatkan oleh Allah, sholat yang dibantu oleh Allah? Karena sholat itu sangat berat, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sementara kita tidak mendapatkan khusyuk, sudah tidak mendapatkan khusyuk, merasa sholat lagi. Apakah sholat yang seperti itu yang akan diterima oleh Allah? Tentu tidak, Bapak dan Ibu. Nah, itu yang mesti kita renungi. Nah, karena alam barzah itu sangat sempit, alam akhirat itu sangat gelap. Kan kalau kata-kata orang, yaitu sebenarnya itu tergantung kepada amalia kita. Kalau amalan kita dipenuhi dengan nur, cahaya sampainya Rasulullah, sang cahaya amalia kita, maka akhirat itu akan terang. Tetapi kalau kehidupan kita penuh dengan zulumat, maka akhirat pun penuh dengan zulumat. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita dalami. Kepada siapa ya? Kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya. Siapa yang paling mengetahui tentang akhirat, tentang alam barzah? Ya siapa lagi kalau bukan sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kode-kodenya sudah beliau kasih, kunci-kuncinya sudah beliau kabarkan kepada kita dan sudah beliau ceritakan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan adalah amaliyah, perbuatan amal baik yang menghantarkan kita untuk mulus dalam perjalanan itu. Nah, untuk mulus dalam perjalanan itu, apa pangkalnya? Pangkalnya adalah ilmu. Maka ilmu tentang ibadah kita kepada Allah itu sungguh sangat wajib untuk kita pelajari. Nah, lalu bagaimana umur kami yang sudah tua kayak begini? Apakah ada rukhsahnya gitu? Apakah ada rukhsahnya, Pak? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada di sini. Dalam ranah ini nggak ada rukhsah.
pelajari sesanggup kita. Kalau ada majelis-majelisnya, coba untuk datang sesanggup kita gitu. Nanti Allah sendiri akan memberikan paham kepada kita. Yang penting kewajiban kita ini tentang masalah ilmu ini harus tahu dulu. Dari mana kita, lagi mengapa kita, dan akan kemana kita. Itu kita harus tahu dulu. Langkah-langkahnya, step-stepnya kita harus tahu. Seperti kalau Bapak dan Ibu mau pergi keluar kota gitu kan harus tahu dulu kotanya. Harus tahu dulu jalannya, harus tahu dulu tempat tujuan kita. Kalau nggak tahu ya sama aja. Bisa bunuh diri. Kita ke sana. Kita rencananya mau pergi ke Israel gitu kan. Atau pergi ke Palestina. Atau apa? Ya, pergi ke tempat negara-negara yang lagi konflik lah gitu. Kita nggak tahu negaranya kayak gimana kan. Kan kalau mau ke sana kita harus tahu dulu tempatnya gimana, seperti apa gitu. Nah, harus tahu dulu kita, baru kita berani ke sana. Baru kita berani untuk melangkah. Ya, tapi kalau enggak, ya kalau ke Israel kita nggak tahu tempatnya, datang ke sana ditembak sama ini, sama tentara Israel kan, habis kita. Nah, itu Bapak dan Ibu yang penting kita pelajari. Maka wasilah utamanya itu adalah ilmu. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mukhtasarnya kita baca sekarang, beliau mengawali bab yang pertama dalam kitab beliau ini adalah dengan bab ilmu. Karena ilmu itu adalah asasul ibadah. Adalah pondasi pangkal daripada semua ibadah, semua perbuatan amal baik yang kita lakukan, sekecil apapun itu ibadahnya. Semuanya harus dengan ilmu. Maka ilmui dulu, contoh seperti ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari dulu tentang la ilaha illallah, kepada siapa engkau menyembah, siapa yang engkau sembah, kepada siapa engkau rukuk, kepada siapa engkau sujud. Baru setelah itu la ilaha illallah. Baru setelah itu dawamkan la ilaha illallah. Baru setelah itu sebut la ilaha illallah. Gitu. Nah, maka ketika kita sudah kenal, ketika kita sudah tahu, maka disitulah ketika kita membacanya terasa enak. Kalau sholat ya khusyuk, kalau puasa ya tawadu, kalau haji ya penuh dengan mujahadah. Kalau puasa, sir puasa itu kan muqarabah, kita mendapatkan muqarabah. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memerintah. Dan kita menjalankannya penuh dengan cinta, penuh dengan harap untuk ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tujuan amal yang kita lakukan pada akhirnya adalah ingin kembali kepada Allah. Benar nggak Pak? Sholat kita lakukan tujuannya kembali kepada Allah. Puasa yang kita kerjakan tujuannya adalah ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, langkah-langkah itu kenapa? Karena perjalanan amal kita itu sangat panjang Bapak dan Ibu. Sangat panjang sekali. Perbuatan amal kita itu sangat banyak prosesnya. Nah, maka butuh ilmu sebagai wasilahnya. Nah, maka dalam ilmu wasilah yang pertama itu adalah sambagina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai Madinatul Ilmi, kota ilmu. Kalau kota apa Pak? Kalau kota itu kan semuanya tempat sentral ya, semua ada, semuanya terkumpul di situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kota ilmu. Maka apapun ilmu itu semuanya ada pada Rasulullah. Semuanya terkumpul pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ilmu itu ilmu syariat, ilmu hakikat, apalagi ilmu ma'rifat yang berkaitan semuanya tentang zat lah itu, contohnya tentang nama lah itu, tentang asma lah itu, tentang sifat lah itu. Semuanya ada terkumpul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang Rasulullah tidak mengetahui. Maka ketika sahabat itu bertanya atau memandang kepada Rasulullah dari segi zahirnya, maka lahirlah ilmu syariat. Ketika para sahabat yang diwariskan kepada murid-muridnya memandang kepada akhlaknya, maka lahirlah ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, ketika para sahabat memandang kepada Rasulullah kepada hakikat beliau, kepada inti
kepada kerasulan beliau, kepada kenabian beliau, maka disitulah lahir ilmu hakikat dan ma'rifat. Artinya apa? Antara syariat, hakikat, ma'rifat itu jalan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kata guru kami, ujung syariat ya ma'rifat, ujung ma'rifat ya syariat. Artinya zahir dan batin itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melakukan amal zahir, amal batin jangan sampai kita lupakan. Ketika kita melakukan amal batin, amal zahir pun juga jangan sampai ketinggalan. Ini terkadang sudah terlalu tinggi ma'rifatnya sampai mengatakan, ini sudah tidak perlu sholat lagi. Kebalik itu namanya. Ini sudah tidak perlu sholat lagi karena sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kata guru kita ya, ma'rifat yang keracunan atau keracunan ma'rifat ya, yang nggak pas pada tempatnya. Nah gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ilmu itu terbagi kepada dua, zahiron wa batinan, zahir dan batin, dan kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, ciri-cirinya orang yang sudah kenal dengan Allah, orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, maka amalan zahirnya itu akan semakin meningkat, akan sangat terlihat terdampak pada amalan zahirnya. Meski amal zahirnya nggak terlalu banyak, Pak. Karena orang yang kenal dengan Allah itu disebut dengan orang yang arif. Dengan orang yang arif. Maka satu amalan perbuatannya itu malah diimbangi dengan sekian ribu sholat, dengan sekian ratus sholat sunnah gitu, sholat dengan puasa gitu. Amalan secara zahirnya memang nggak terlalu banyak, memang nggak terlalu banyak, tetapi satunya itu berkualitas. Nah, yang diinginkan kepada Allah itu adalah kualitasnya, bukan kepada kuantitasnya. Nah, tetapi untuk mendapatkan kualitas itu mesti didahului dulu dengan kuantitas dulu. Mesti banyak-banyak dulu, ngulang-ngulang dulu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, karena ilmu itu, karena beliau mengawali bab yang pertama dengan pada dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini dengan bab ilmu, karena keutamaan ilmu itu sangat-sangat banyak sekali. Gak cuma satu, sangat banyak. Ini kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Amma fadilatul ilmi fa syawahiduhu minal Qur'ani katsiratun. Ini kata beliau. Keutamaan ilmu, pangkat ilmu lah gitu. Itu sangat banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Sudah banyak dibahas-bahas. Di antaranya kata beliau adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya apa? Iman dulu, baru setelah itu ilmu. Artinya apa? Setelah syahadat itu kan pernyataan kita iman kepada Allah. Nah, ini Bapak di sini sudah pada syahadat semua kan ya? Sudah ya, berapa kali sehari Pak? 5 kali. Nah, itu kan sholat wajib. Kalau plus dengan sholat sunnahnya, udah banyak. Udah banyak sekali. Apalagi Bapak yang sudah berumur 60 tahun. Nah, itu kalau sudah sholat mulai dari awal balik sampai sekarang, itu udah nggak kehitung tuh syahadatnya. Nah, tapi pertanyaannya, sudah adakah ilmunya di situ? Ilmu tentang syahadat itu, karena di sini kata beliau amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amanu dulu, iman dulu, setelah itu ilmunya. Nah, apakah ilmu itu tentang amanu itu dengan ilmu yang setelahnya, ilmu tentang sholat, ruku, apa bacaan di dalam sholat kita, apa yang dibaca di saat ruku, saat takbiratul ihram, apakah itu tentang amanu? Enggak, itu tentang Islam, mempelajari Islam. Tapi kalau amanu enggak, mempelajari tentang Allah itu sendiri, mengetahui tentang
Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi. Apa yang kita mulai dari dulu? Pertama, mengenal sifat-sifatnya. Ya nggak, Pak? Mengenal sifat-sifatnya, nggak cuma sekedar kenal doang, tapi harus paham dulu. Sampai pada tahap pahamnya. Ya. Setelah itu, mengenal tentang asma'nya, nama-namanya. Lalu setelah itu kepada perbuatannya. Kalau kepada zat ya nggak bisa kita. Karena yang kalau sampai kepada zat itu hanyalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang bisa menjelaskan tentang sir. Kalau kata guru kita semalam itu tentang sir zat ya, rahasia zat itu, bukan tentang zat. Artinya apa? Itu tentang kerahasiaan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lebih daripada itu, semuanya bisa untuk kita pelajari. Nah, meski Bapak dan Ibu ilmu tentang Tuhan, ilmu mengenal tentang Tuhan ini sebenarnya dari berbagai sisi. Dari apapun yang kita lihat, fenomena apapun yang yang datang kepada kita, baik yang datang secara dari internal kita ataupun eksternal kita, itu semuanya bisa menghantarkan kita untuk kenal kepada Allah. Bisa menghantar kita gitu untuk kenal kepada Allah. Tapi jalannya itu mesti diawali dengan ilmu tadi. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah? Wujud, qidam, baqa, wa khalafatul hawadis, qiyamu bi nafsih. Sampai qadiran aliman, hayyan sami'an mutakalliman. Nah, gitu. Itu sifat-sifat yang 20. Sebenarnya kalau kita pelajari tentang sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Sebagaimana zatnya yang tidak terbatas, ya begitu pula lah sifat-sifatnya. Tetapi para ulama itu meramu semua ilmu-ilmu itu tentang sifat-sifat Allah menjadi 20. Agar apa? Agar kita, orang-orang setelahnya itu bisa paham, bisa memahami dengan mudah, dengan gampang. Gitu. Dengan ilham, dengan bimbingan dari Rasulullah, maka beliau menjadikan sifat itu menjadi sifat 20 untuk kita pelajari, gitu, untuk kita pelajari. Nah, gunanya itu apa? Sifat-sifat yang 20 itu adalah sebagai benteng bagi kita. Ya, itu adalah sebagai benteng dari kita daripada pikiran-pikiran, khatar-khatar, bisikan-bisikan yang selalu datang ke dalam hati kita, yang selalu membisikkan ke telinga kita, yang mengganggu pikiran kita. Gitu. Makanya kalau bagi orang yang beriman tapi tanpa ada dasarnya dengan keilmuan, maka disitulah saat ia sakaratul maut, ia mudah digoyang oleh setan, Bapak dan Ibu. Contohnya aja nih, contoh paling kecil ya. Bapak Ibu mungkin pernah tidur ketindihan, ya enggak? Pernah tidur ketindihan. Nah, saat kita tidur ketindihan itu kan kita nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, itu yang terjadi adalah saat tidur seperti itu, apakah itu tidur dihimpit hantu atau apa, itu segala macam, itu kita nggak punya daya dan upaya loh Pak. Maka apa yang menjadi kebiasaan kita sebelumnya itu yang terjadi di waktu tidur kita. Kalau kebiasaan kita ingat kepada Allah, keyakinan kita ada kepada Allah, maka saat itulah kita ingat kepada Allah. Meski pada saat itu kita sudah tidak bisa menggerakkan tangan kita. Serasa kita sudah bergerak nih, sudah lari rasanya. Tapi ternyata kita masih di tempat itu, di tempat tidur gitu loh. Kita sudah merasa melawan, tapi ternyata kita masih di tempat tidur. Artinya apa? Kita masih hidup, masih nggak ada daya dan upaya loh Pak. Apalagi saat sakaratul maut. Itu adalah bentuk daripada miniatur sakaratul maut. Kita serasa sudah lari, sudah kuat gitu. Ternyata pada kenyataannya kita masih berada di tempat. Kita gerakkan tangan kita kedipkan mata kita. Ternyata semua tidak bisa. Bahkan akal kita pun saat itu sudah tidak bisa mencerna dengan baik. Nah, maka apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menguatkan akal kita sebelumnya, analogi kita, kesadaran kita berakal, beriman kepada Allah, itulah nanti akan tercermin saat kita sakaratul maut. Itulah yang akan ke bawah nanti. Nah, kalau kita tidak punya pondasinya, tidak punya landasan, itu bagaimana Pak? Gimana? Ya disitulah setan itu akan mudah menggoyang kita. Apalagi saat itu kita sudah benar-benar lemah, sudah tidak ada daya dan upaya.
Disitulah setan mencabut akar keimanan kita yang sudah tidak punya akar lagi, tidak punya pondasi lagi. Kenapa? Karena kita imannya tidak ada ilmu. Mungkin banyak ibadah, orang banyak ibadah itu belum tentu imannya itu kuat, Pak. Orang yang zikir 100.000 per hari itu belum menentukan keimanannya atau ma'rifatnya yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah banyak tuh terjadi di sejarah-sejarah para ulama terdahulu. Bal'am bin Bawra contoh. Syekh Barsizah contohnya. Itu mereka kalau sudah Bal'am bin Bawra kalau sudah melihat ke arah langit, saking banyaknya ibadahnya kepada Allah, itu pintu-pintu langit terbuka loh, Pak. Sudah bisa melihat isi langit. Kalau kita lihat apa, Pak? Awan. Lihat awan. Itu. Tapi akhir hidupnya apa? Su'ul khatimah. Dia disesatkan oleh setan. Kenapa? Karena ia tidak ma'rifat setan itu. Enggak mengenal setan gitu. Dan enggak mengenal inti keimanan yang ada di dalam kalbu. Begitupun juga dengan Barsizah. Kalau Barsizah itu muridnya aja bisa terbang. Saking keramatnya dia, saking banyaknya ibadahnya. Muridnya aja bisa terbang, nggak cuma hanya sekedar jalan di atas air, Pak. Muridnya bisa terbang gitu. Kita terbangnya pakai pesawat, Pak. Alhamdulillah udah bisa ngalahin gitu. Nah gitu, Pak. Artinya apa? Tapi pada akhirnya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Bawa lagi kan, dicabut akarnya. Kenapa? Karena kesadarannya itu beriman tidak ada. Kesadaran beriman itu tidak ada. Maka untuk menumbuhkan kesadaran itu ya sadarkan dulu akalnya. Apa akal kita ya? Belajar tentang sifat-sifat 20. Nah lalu bagaimana dengan para sahabat, Pak? Apakah mereka mempelajari sifat 20 gitu pada masa Nabi? Ya, lebih daripada itu. Apalagi mereka belajar langsung kepada Nabi. Sudah melebihi apa yang sudah dikarang oleh para ulama. Nah, gitu. Itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai dalil lagi dah gitu. Sudah melebihi daripada segalanya kalau kita lihat kepada para sahabat. Kan ada juga tuh yang menyalahkan sifat-sifat yang 20. Nah, ini batil gitu kan. Pada masa Nabi nggak ada sifat 20. Nah gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, setelah itu orang yang beriman yang dilandasi dengan ilmu yang matang, ilmu yang kuat, barulah di situ ia akan diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena jalan kepada Allah itu adalah dengan ilmu. Wasilah kepada Allah itu adalah dengan ilmu. Nah, wasilah sumbernya itu adalah sang baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya cintai ilmu. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, ya ikutin ilmunya, ilmu yang sudah diajarkannya, gitu. Nah, ini kata beliau, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina darajataini masiratun 500 amin. Ulama itu derajatnya di atas orang mukmin. Berarti ini ulama yang mukmin. Nah, ulama ini dalam kategorinya bukan hanya sekedar seorang penceramah. Enggak juga, Pak ya, ulama itu. Karena ada juga seorang ulama yang kadang dia nggak bisa ceramah juga. Nah, ulama ini adalah mereka yang paham dengan ilmu. Ya, yang paling dasarnya itulah. Ketika ia beramal, ia paham kepada siapa ia beramal. Ia sholat, ia paham kepada siapa ia sholat. Ia melakukan ibadah untuk siapa ibadah itu ia persembahkan. Nah, itu sudah masuk kepada kategori ulama. Artinya apa? Seluk-beluk tentang ibadah yang ia kerjakan, itu dia sudah paham dulu. Sudah ngerti gitu dan sudah sadar. Makanya ibadahnya itu adalah dengan kesadaran yang dilandasi dengan cinta, bukan dengan paksaan atau kebiasaan. Nah, ini kadang kalau kata guru kami, antara kebiasaan dengan paksaan dengan kewajiban itu beda-beda tipis, Pak.
Maka apa yang paling tinggi? Itu adalah mahabbah. Ibadah yang dilandasi atas cinta, kesadaran cinta. Kalau kita itu butuh, kalau kita itu perlu, atau kalau kita itu benar-benar cinta loh sama Allah, sama Tuhan gitu. Nah, ini ma baina darajataini masiratun khamsati mi'atin. Di ulama yang paham, orang yang paham dengan agamanya, orang yang paham dengan amalan perbuatannya yang ia kerjakan, orang yang paham dengan imannya kepada Allah, itu 500 tahun perjalanan. Jauh nggak Pak? Ini 500 tahunnya bukan 500 dunia ya, tapi 500 tahun menurut perhitungan Allah alam akhirat. Kalau dunia itu satu harinya, ya Pak, satu hari akhirat 1000 tahun. Seperti itulah mungkin. Lama Pak ya. Bapak umurnya udah berapa Pak? 70. Untuk sampai 500 tahun? Selama Pak ya. Masih ada 4 abad lagi Pak ya. Selama itu Pak. Enggak bakalan bisa. Nah, maka jalan satu-satunya apa? Paham. Jalan satu-satunya apa? Ilmu. Nah, gitu. Maka apapun ilmu yang datang kepada kita, jangan sampai kita tolak. Apapun itu. Maka benarlah kata Imam Ali, ya saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan. Maka hargai ilmu, maka ilmu itu akan mengajarkan dan menuntunmu kepada kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzi ya'maluna wal ladzina la ya'lamun." Ini kata Allah yang menegaskan kepada kita semua, adakah sama orang yang beriman dengan ilmu dan orang yang beriman dengan tanpa ilmu? Orang yang beramal dengan ilmu, orang yang beramal tanpa ilmu. Ini langsung nih Al-Quran yang mengatakan, pasti itu beda. Beda. Gak ada persamaannya malahan. Nah, mungkin kalau secara rukunya sama Pak, secara sujudnya mungkin sempurna barangkali itu. Tapi yang Allah lihat bukanlah zahirmu. Ya. Yang Allah pandang bukanlah zahirmu. Tapi Allah pandang itu adalah apa yang ada di dalam hatimu. Itu yang dipandang oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan kalau kita melihat daripada zahir kita, banyak sebenarnya kita tertipu. Bahkan mungkin kita tertipu dengan diri kita sendiri. Saya sudah mengerjakan sholat, ya udahlah, udah kewajiban. Udah tunai kewajiban saya gitu. Tapi kalau kita, saat kita takbiratul ihram aja udah hilang. Pas baca Al-Fatihah entah kemana. Pas ruku dan sujud, wallahu a'lamu bissawab. Selesainya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya, paling salat itu aja kita yang ingat. Gak cuma Bapak doang, saya pun juga gitu Pak. Ya, sama kita. Nasib kita sama sebenarnya. Allahu Akbar. Terkadang-kadang malah lupa ini sholatnya zuhur apa asar gitu. Qadha apa sunat gitu kan. Begitu, kadang udah lupa sampai ke situ Pak. Itu saking sibuknya pikiran kita ini, saking penuhnya kalbu kita ini dengan dunia Pak. Itu yang membuat kita lupa kepada Allah. Itu yang membuat kita itu nggak pernah khusyuk kepada Allah. Kenapa? Karena kalbu itu hanya bisa menyimpan satu nama. Ya. Satu nama ia bisa nyimpan Pak. Ada nama lain udah nggak bisa lagi, udah beralih dia. Maka kalbu itu ketika ada nama Allah, maka akan Allah terus yang akan diingatnya. Maka dawamkan Allah, 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 Allah. Maka secara tidak sadar tuh, meski Bapak kerja, meski Bapak beraktivitas, sibuk dengan yang lain, tapi sengaja tapi selama ini mendawamkan Allah, 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 maka kalbu akan selalu ingat dan menyebut Allah, Allah, Allah. Jalannya apa? Suluk, rayadah, gitu kan. Itu metode yang paling cepat itu. Kalau belajar sendiri ya bisa, cuma lama. Tapi harus ada metodenya. Nah, tapi kalau dunia yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam kalbu kita, maka dunialah yang selalu teringat gitu. Dunia dan segala urusannya. Ad-dunya wa ma fiha. Dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Gitu.
dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka kalau Bapak ingin mendalami ilmu ya cukuplah untuk ya sebagai standarnya kalau kata guru-guru kami cukup untuk mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nggak bisa belajar kitab Ihya Ulumuddin, ya belajar sama yang bisa. Nah, gitu. Karena sebagian para ulama mengatakan ini udah separuh daripada ilmu tentang agama yang sudah beliau bahas, yang sudah beliau maktubkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah, ujungnya apa daripada ilmu itu? Yakhshallah. Adalah membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepadaku, kata Allah, dari kalangan hamba-hambaku itu adalah al-ulama. Adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita takut kepada hewan, kita lari nggak Pak? Iya, takut sama ular kobra contohnya. Kita pasti ngindar. Takut sama maling, takut sama begal, kita pasti lari gitu. Pasti menjauhi. Tapi kalau takut kepada Allah, malah sebaliknya. Semakin mendekat kita. Kalau takut kepada Allah, kita semakin mendekat. Nah, ini ujungnya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang merasakan ada rasa ketakutan di dalam hatinya saat beribadah. Aduh, gimana nih? Salat saya seperti ini. Sudah selesai salat, apa sudah diterima apa Allah apa belum ya? Salat saya begini, apa dilihat oleh Allah apa enggak ya? Ini nanti saya ntar lagi meninggal ini. Karena maut tidak bisa ditentukan. Sementara amal saya bagaimana? Siapa akan menolong saya? Siapa yang begini? Banyak-banyak pertanyaan seperti itu. Itu adalah bentuk nama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu adalah bekas daripada ilmu. Ini nih Pak ujungnya. Yang pertama, yarfa'illahu alladziina amanu, iman dulu, setelah itu ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang yang berilmu itu melebihi daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman saja. Nah, setelah itu apa? Adakah sama orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, ujung daripada itu adalah innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Adalah rasa takut, kesadaran ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok selama ini kita tidak pernah merasa takut kepada Allah? Karena kita tidak merasakan Allah itu sendiri. Kenapa kok kita biasa-biasa aja gitu kepada Allah? Karena ya kita tidak ada ilmunya, Pak. Karena ilmu kita kepada Allah, ilmu kita tentang ma'rifatullah, hakikat kepada Allah itu nggak ada. Makanya nggak ada rasa takutnya. Rasa biasa aja gitu. Bahkan sudah dipanggil oleh Allah dengan jamalnya, bukan dengan jalalnya, bukan dengan jamalnya lagi, tapi sudah dengan jalalnya. Apa bentuk jalalnya? Keluarga, mungkin ada yang meninggal, atau mungkin yang parahnya didatangkan bencana yang kepada diri kita atau kepada masyarakat sekitar. Itu kan bentuk panggilan Allah dengan jalalnya, dengan kemahatinggiannya. Kalau dipanggil oleh Allah dengan cara jamalnya seperti ini, Bapak Ibu datang ke sini, sholat subuh berjamaah, setelah itu mengadakan pengajian setiap subuh gitu. Mendengarkan kultum, mendengarkan nasihat-nasihat, apa yang wajib, apa yang haram, apa yang boleh, apa adab-adabnya, dan segala macamnya. Itu adalah bentuk panggilan Allah kepada kita dengan jamalnya. Dengan kelembutan kasih sayangnya. Allah ketuk hati kita, kita datang ke sini. Ini kalau nggak diketuk oleh Allah, kita nggak bakalan bisa datang. Benar nggak Pak? Iya, nggak bakalan bisa datang. Kalau nggak ada hidayah, apalagi yang kayak Pak Anto ini, Pak Tony, belum tidur ya? Belum tidur semalaman, nggak bakalan bisa datang. Ini karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengetuk hati kita, baru kita datang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengetuk hati kita dengan cara jalalnya, itu udah bahaya Pak. Apalagi jalalnya itu sudah dengan sakaratul maut, dengan kematian. Nah, kalau sudah sakaratul maut dengan kematian, apa yang tinggal pada kita lagi? Khasirun, penyesalan, kerugian. Itu yang akan tinggal. Ketika kematian itu sudah datang kepada kita, sudah diperlihatkan, maka disitulah kita disadarkan. Ternyata ada lagi alam setelah ini.
Ternyata alam yang kita akan jalani itu adalah alam yang melebihi daripada ekspektasi kita, luar kita, logika kita, dan segala macamnya. Benar nggak, Pak? Nah, di situ kita sadar, oh ternyata tempat saya sudah pasti di neraka ini rupanya. Gitu. Apa yang kita bisa perbuat setelah itu lagi? Nggak ada, Pak ya? Nggak ada lagi. Minta amal baik kita, minta dihidupkan lagi kita, semuanya sudah tidak bisa lagi. Nah, maka dalam hal ini, marilah sama-sama, berapapun umur kita, cobalah untuk selalu menggapai hidayah Allah itu, mengambil panggilan Allah itu, dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan jamalnya. Dengan jamal, cinta, kasih, dan sayangnya. Kenapa? Karena kata beliau di sini adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ada ulama yang dizahirkan oleh Allah, ada ulama yang dimasturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita tidak ulama zahir, ya ulama mastur. Kalau nggak ulama mastur, ya minimal kita ulama dengan diri kita sendiri. Kita paham apa yang kita pelajari, kita ngerti dengan apa yang kita imani. Itu warasatul anbiya. Kalau warasatul anbiya ini adalah pewarisnya qalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya kalau qalbu itu adalah al-ilmu wal adab. Nah, gitu. Kalau mewarisi warasatul anbiya itu konteksnya adalah ilmu dan adab. Adab kepada siapa? Tentu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab kita kepada Allah? Saat kita berdoa seperti apa adab kita? Saat kita beribadah seperti apa adab kita? Ketika kita melakukan amal kebaikan, sedekah contohnya, ada adabnya. Nah, gitu. Maka ada adab syariat, ada adab hakikat. Nah, warasatul anbiya ini adalah adab hakikat, yang dominannya adalah perilaku kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit lagi. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalun nas al-mu'min al-alim. Al-mu'minu al-alimu alladhi anihtaja ilaihi naf'a wa in istughni anhu aghna nafsahu. Jadi, seafdal semulia-mulia manusia, kata beliau, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah mukmin yang alim. Adalah seorang mukmin yang alim, yang berilmu, nggak cuma hanya sekedar syariat, tahu dalil ini, tahu dalil itu, nggak cuma hanya sekedar itu, tetapi adalah alim, yang tahu dengan hakikat-hakikatnya, yang tahu pula dengan rasanya. Kan kalau kita beribadah, Pak, terus dapat rasanya, lalu kita ceritakan kepada orang lain dengan rasa kita, pasti orang lain itu akan cepat nangkap. Benar nggak, Pak? Kalau kita marahin anak kita dengan rasa kasih sayang, anak itu pasti berubah nggak, Pak? Pasti dia berubah. Kalau kita nasihatin orang, memberikan mauizah kepada orang lain dengan rasa, itu enak, cepat nangkapnya. Nah, al-mu'min al-alim itu adalah mukmin yang alim, yang sesuai dengan rasanya. Yang apabila manusia butuh kepadanya, yang mana manusia itu butuh kepadanya untuk mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil faedah, dan ia menyampaikannya itu dengan rasanya, gitu, dengan rasa ibadahnya. Nah, itulah yang kita rasakan kepada sebahagian daripada guru-guru kita. Kok ada loh seseorang itu, ya pembahasannya itu sama loh, Pak. Pembahasan materi yang disampaikan itu sama, tapi kok rasanya berbeda dengan kita. Kenapa? Karena yang pertama ia sudah mengalaminya, dan yang kedua ia menyampaikan dengan rasa yang ia alami itu. Dan itu disampaikan kepada kita. Pastilah di situ akan tersentuh. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Nah, ini iman itu telanjang, terbuka gitu. Iman itu telanjang dan terbuka gitu. Walibasuhu, dan pakaian itu adalah taqwa, wa zinatul haya, dan hiasannya itu adalah malu, wa thamratuhu al-ilm, dan hasilnya itu nantinya adalah ilmu. Maka pelajarilah iman kita ini, iman kita yang telanjang ini,
Dengan apa? Dengan ilmu. Hiasi semuanya itu dengan ilmu. Mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita resapi, dan menjadi jenjang bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita, memanggil kita dengan jamalnya, bukan dengan jalalnya, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Dihidupkan kita di atas dunia dalam keadaan soleh bersama orang-orang yang soleh, dimatikan dalam keadaan soleh, dan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terlebih dan terkurang Al-Fakir mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim. Allahumma iftah qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zahinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik wa nas'aluka syauqa ila liqa'ika habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-tauba wal istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kalau mengutip perkataan ulama, apa yang telah beliau sampaikan itu adalah simpel yang